Kalian pasti pernah lihat wajah ini kan? Di kaos, poster, atau stiker motor. Tapi tahu nggak, kalau di balik poster ikonik itu, ada kisah yang jauh lebih kelam dan penuh misteri. Halo semuanya, balik lagi di Jejak Kelam. Kali ini kita bakal bedah kisah Ernesto Che Guevara. Bukan cuma soal politik, tapi soal obsesi yang berujung tragis. Semua berawal di Argentina, 1928. Ernesto lahir dari keluarga elit, tapi ada satu kutukan yang nempel di dirinya sejak kecil. Di usia 2 tahun, Ernesto kena asma akut. Bayangin, setiap tarikan napas adalah perjuangan antara hidup dan mati. Ngeri banget kan? Tapi dia nggak manja. Dia malah melahap ribuan buku di perpustakaan ayahnya. Dari filsafat sampai puisi, semua dia sikat. Bahkan saking keras kepalanya, dia tetap main rugby meski sesak napas. Teman-temannya sampai menjulukinya El Chancho, alias si babi, karena gayanya yang brutal. Awalnya, dia cuma pengen jadi dokter. Dia mau nyembuhin orang. Tapi sebuah perjalanan di tahun 1952 mengubah segalanya. Ernesto dan sahabatnya, Alberto, naik motor tua melintasi Amerika Latin. Perjalanan ini yang bikin jiwanya terguncang. Dia lihat buruh tambang yang diperas keringatnya dan pasien kusta yang dibuang dunia. Di sini, rasa marahnya mulai mendidih. Nah, momen paling ikonik adalah saat dia ngerayain ulta ke-24 bareng pasien kusta. Dia nggak pakai sarung tangan, dia ingin ngerasain apa yang mereka rasain. Dia pulang ke Argentina bukan lagi sebagai calon dokter biasa, tapi sebagai pria yang punya misi besar di kepalanya. Tahun 1954, dia ke Guatemala. Disinilah dia dapat panggilan akrab yang kita tahu sekarang, Che. Tapi sialnya, dia lihat sendiri gimana pemerintah yang dia dukung digulingkan oleh kekuatan besar. Ini ngerubah pandangannya secara total. Dia narik kesimpulan ngeri, perubahan nggak bisa lewat jalan damai, harus ada senjata yang bicara. Lalu, takdir mempertemukannya dengan Fidel Castro di Meksiko. Mereka ngobrol 10 jam non-stop, bayangin apa yang mereka rencanain. Che ikut ekspedisi gila ke Kuba, pakai kapal kecil bernama Granma, padahal isinya penuh sesak dan dihantam badai. Begitu mendarat, mereka langsung disergap. Di momen genting itu, Che harus milih, bawa kotak obat atau amunisi peluru. Dia buang kotak obatnya. Di detik itulah, sang dokter resmi mati, dan sang prajurit lahir. Ini titik balik yang sangat gelap. Mereka sembunyi di pegunungan Sierra Maestra. Che jadi sosok yang sangat ditakuti sekaligus dihormati. Dia tangan besi. Siapapun yang dianggap pengkhianat langsung dieksekusi tanpa ragu. Sisi gelap Che mulai terlihat di sini. Singkat cerita, revolusi menang. Diktator Batista kabur dan Che jadi pahlawan baru di Kuba. Tapi memimpin negara ternyata beda sama perang di hutan. Dia ditunjuk jadi menteri, tapi dia nggak betah di balik meja. Ada sisi kelam lagi. Che memimpin pengadilan yang mengeksekusi ratusan orang di penjara Lacabanya. Fanatismenya makin menjadi-jadi. Ekonomi Kuba hancur. Che yang idealis mulai kecewa, bahkan sama sekutunya sendiri. Dia merasa nggak cocok jadi birokrat. Tiba-tiba, Che menghilang. Dunia geger. Kemana perginya sang komandante? Ternyata, dia pergi ke Kongo. Di Kongo, dia gagal total. Pasukannya nggak disiplin dan dia didera asma serta penyakit perut. Dia pulang dengan rasa malu. Bukannya kapok, dia malah lanjut ke Bolivia. Ini adalah misi bunuh diri terakhirnya. Sialnya, petani lokal yang mau dia selamatkan malah takut dan nggak mau bantu. Che terisolasi dan sendirian. CIA mulai turun tangan. Mereka melatih pasukan khusus cuma buat satu tujuan, nangkep Che Guevara hidup atau mati. 10 Oktober 1967, di sebuah ngarai terpencil, Che akhirnya tertangkap. Tubuhnya compang-camping, senjatanya rusak.
Dia dibawa ke sebuah sekolah dasar kecil. Disitulah perintah eksekusi turun dari atas. Saat algojonya gemetar, C bilang, "Tembak saja pengecut. Kamu cuma bakal bunuh seorang manusia." C tewas di usia 39 tahun. Kematiannya malah bikin dia jadi martir abadi yang wajahnya ada di kaos kalian sekarang. Kisah C ngajarin kita satu hal. Idealisme yang terlalu ekstrim bisa membutakan kita dari realitas. Dia mencoba ngerubah dunia, tapi dunia punya jalannya sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah dia pahlawan atau justru orang yang terjebak obsesinya sendiri? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Jejak Kelam berikutnya.